Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan saya Samsul Hidayat. Hari ini kita akan belajar praktek menggunakan router board, di mana router board yang kita gunakan yaitu jenis Mikrotik tipe RB9 jenis Mikrotik tipe RB450GX4. Nah, berarti Mikrotik ini seri 400 memiliki 5 port Ethernet, kebetulan di sini gigabit ya. Dan Mikrotik ini tidak memiliki wireless. Nah, yang diperlukan pertama tentu saja router boardnya ya, beserta dengan kabel LAN, kemudian ada adaptornya, dan tambahan ada sapu lidi ya. Ada sapu lidi, kita nge-hard resetnya menggunakan sapu lidi. Nah, hard reset ini kita lakukan apabila router yang kita gunakan ini tidak tahu passwordnya. Nah, itu baru harus kita lakukan hard reset. Tapi kalau memang kita tahu passwordnya dan kita bisa masuk menggunakan Winbox, kita tidak perlu melakukan hard reset. Jadi kita lakukan resetnya melalui aplikasi saja. Cuman sekarang kita akan belajar melakukan hard reset pada router board Mikrotik. Nah, caranya pertama kita siapkan dulu adaptornya. Nah, kemudian kita tekan tombol reset pada Mikrotik. Nah, di sini ya. Sini. Nah, kita tekan tombol resetnya. Tapi saat nanti tombol reset ditekan, kabel power kita hubungkan ke Mikrotik ya. Nah, sampai lampu pada Mikrotiknya berkedip atau sekitar 5 detik ya, baru kita lepas lagi. Jadi pertama kita tekan dulu tombol reset pada Mikrotik menggunakan sapu lidi ya. Kemudian kita hubungkan kabel listriknya. Nah, sudah. Itu cara melakukan reset. Jadi kurang lebih sekitar 5 detik ya. Nah, itu hard reset. Kenapa saya sarankan menggunakan sapu lidi? Karena kalau menggunakan balpen, kadang ada beberapa yang menggunakan balpen ya. Kalau pakai balpen, jadi dikhawatirkan tintanya itu akan masuk ke dalam router board, nanti akan mengakibatkan konslet ya di dalamnya, di rangkaiannya. Jadi tidak disarankan menggunakan balpen. Atau jarum juga tidak disarankan. Nanti dikhawatirkan nanti jarum karena terlalu tajam bisa menusuk ke tombol reset router boardnya. Jadi disarankan menggunakan yang tumpul seperti sapu lidi. Oke, sekarang Mikrotik sudah ke reset. Nah, tahap berikutnya kita coba hubungkan dengan laptop ya, dimana port yang kita gunakan yaitu port 2 ETH2 di sininya ya. Kenapa ETH2? Karena saat kita hard reset, Mikrotik ini kembali ke settingan awal, dimana di settingan awal itu sudah ada konfigurasi ya. Konfigurasinya di Eder 2 ini sudah ada DHCP servernya. Jadi
saat perangkat terhubung ke header 2, otomatis perangkat ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, makanya kita disarankan dihubungkan ke port ETH2. Oke. Sudah terhubung dan lampu indikator di ETH-nya akan menyala ya. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, kita buka atau kita klik naik board untuk masuk ke pengaturan dari mikrotiknya. Oke, di sini ada pilihan MAC address dan IP address. Kita pilih MAC address saja untuk koneksi ke mikrotik. Pilih MAC address. Kemudian loginnya biasa admin ya. Nah, passwordnya biasanya untuk settingan awal tidak menggunakan password ya. Jadi passwordnya dikosongkan saja. Langsung saja kita klik connect. Nah, ini kita sudah masuk ke pengaturan mikrotik ya. Cuman dalam pengaturan awal ini sudah ada settingan defaultnya dari mikrotik. Supaya kita bisa konfigurasi dari awal, kita hapus saja konfigurasi bawaan dari mikrotiknya dengan cara remove configuration. Kita klik remove. Nah, nanti otomatis kita akan terputus dengan router. Nah, nanti kita tinggal masuk lagi. Nah, sudah terputus. Sekarang kita reconnect ya untuk menghubungkan ulang dengan mikrotiknya. Kita reconnect. Nah, baru konfigurasi sekarang benar-benar kosong, belum ada konfigurasi dari defaultnya karena sudah kita bersihkan tadi ya. Baru kita bisa mulai konfigurasi dari awal di sini. Nah, pertama yang akan kita konfigurasi adalah identitas. Jadi agar nanti saat kita mau masuk ke mikrotik ini kelihatan identitasnya atau namanya. Nah, cara memberi identitas pada mikrotik, pertama kita masuk ke menu sistem, kemudian identity. Nah, di sini kita rubah, bisa menggunakan nama kita atau apapun, yang penting ada identitasnya. Nah, misalkan nama saya, apply, oke. Nah, otomatis nanti identitasnya akan berubah jadi nama yang tadi kita buat ya. Seperti ini, kita lihat di atas ini. Itu cara mengubah identitas. Kemudian kita coba masukkan IP address ya. Misalkan IP address untuk ETH1 dan ETH2 yang akan kita gunakan. Oke, caranya adalah IP address. Nah, kita klik add. Nah, di sini kita ketikkan misalkan untuk IP ETH1-nya 10 1 per 24 misalkan ya. Jadi dalam saat memasukkan IP address kita wajib memasukkan prefix ya. Prefixnya itu seperti per 24, per 25 dan seterusnya. Nah, kemudian interface yang digunakan yang mana ya? Header 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Jadi kita pilih yang header 1. Nah, kita klik apply dan oke. Nah, itu cara memasukkan IP address. Kemudian kita masukkan lagi untuk ETH2-nya ya. Misalkan untuk ETH2-nya 192.10.1/24. Interface-nya ETH2. Apply, oke. Nah, itu cara memasukkan IP address. Sekarang
bagaimana supaya mikrotik ini dapat terkoneksi dengan komputer atau laptop, di mana laptop yang saya gunakan ini sudah terhubung ke mikrotik melalui Ether 2, namun di laptop ini belum di setting IP address. Nah, diharapkan kita tidak melakukan settingan IP address di laptop. Jadi laptopnya, IP address laptopnya itu menerima IP secara otomatis dari routernya. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP server, ya. Kemudian di sini ada DHCP setup. Kita pilih DHCP setup. Nah, kemudian kita klik DHCP server interface-nya, pilih yang mana. Karena kita menggunakan yang Ether 2, kita pilih Ether 2. Oke, kita next. Nah, ini yang berikutnya kesananya tinggal next aja ya. Nah, ini gateway-nya yaitu ke Ether 2 ya. Next. Nah, address to give out itu artinya IP yang akan dipinjamkan ke klien, seperti perangkat ini, laptop ya. Dari 192.168.10.2 sampai 192.168.10.254. Kita klik next. Nah, DNS servernya karena belum terhubung ke internet jadi tidak perlu diisi. Klik next dan next. Nah, DHCP server pada mikrotik sudah kita konfigurasi. Nanti secara otomatis laptop akan mendapatkan IP dari router. Cara mengeceknya bagaimana? Kita buka menu internet dari laptopnya ya. Nah, di sini kita open. Change adapter option. Nah, karena kita terhubungnya menggunakan kabel, jadi kita pilih yang Ethernet ya. Klik kanan, status, detail. Nah, ini masih yang tadi ya. Jadi bukan IP yang baru kita setting. Jadi settingannya masih yang awal. Nah, supaya ke settingan baru, kita perlu nge-disable atau mematikan dulu Ethernetnya, kemudian menyalakan ulang, atau bisa dengan cara melepas dulu kabel yang terhubung ke laptop kemudian disambungkan lagi. Nah, kita lihat, nah sudah dapat IP, kita lihat IP-nya berapa, sama enggak dengan router yang tadi kita buat IP-nya. Nah, sudah sama ya. Default gateway-nya juga sudah 192.168.10.1. Address-nya laptop dapat 10.254 ya. Jadi IP laptop yaitu 192.168.10.254. Sedangkan IP ETH 2 mikrotik adalah 192.168.10.1. Untuk menguji koneksinya, kita bisa menggunakan perintah ping ya. Nah, CMD. Kita bisa buka CMD. Kita lakukan panggilan ping 192.168.10.1. Nah, sudah terhubung ya. Terus kita coba cek juga di mikrotiknya. Kalau di mikrotik kita gunakan new terminal ya. Ping 192.168.10.254. Nah, terhubung ya. Jadi sekarang laptop dan router board sudah terhubung, di mana laptop sudah mendapatkan IP otomatis dari router board. Nah, itu cara membuat IP DHCP server pada router board ya. Langkah berikutnya kita belajar setting
password pada mikrotik. Nah, untuk mengatur password pada mikrotik, ya, pertama kita buka menu sistem, terus kita pilih menu user kedua di bawah, ya. Nah, di sini kita klik add. Nah, nama usernya apa? Kalau tadi kan di awal namanya admin, ya. Kita bisa ganti menjadi apa? Misalkan nama kita, ya. Nah, grup ini maksudnya untuk user Samsu ini apakah hanya bisa melihat saja atau semuanya, konfigurasi, menghapus, semuanya bisa dilakukan. Jadi menu admin itu kita harus pilih yang full, ya. Kemudian untuk passwordnya, misalkan passwordnya 123, ya. Confirm password 123. Nah, itu cara mengatur username dan password, ya. Kalau sudah, kita klik apply dan oke. Nah, kalau kita sudah buat user baru yang jenis grupnya full, berarti yang awal ini yang admin bisa kita disablekan, ya. Nah, jadi sekarang kita usernya menggunakan yang Samsu, ya, gitu. Oke, kita coba untuk masuk menggunakan user baru. Caranya kita keluar dulu dari Winbox, ya. Kemudian kita masuk lagi. Nah, kita refresh, MAC address. Nah, berarti loginnya Samsu, ya. Seperti yang sudah tadi kita buat. Passwordnya 123. Kemudian klik connect. Nah, sekarang kita sudah masuk lagi ke pengaturan mikrotik pada Winbox. Langkah terakhir, kita akan coba mereset awal lagi. Langkah terakhir, kita akan coba mereset mikrotiknya melalui aplikasi. Tadi di awal sudah kita bahas cara melakukan hard reset, ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan soft reset, di mana kita resetnya melalui aplikasi Winbox. Pertama, kita pilih sistem, kemudian kita pilih reset configuration. Nah, di sini ada yang harus kita centang, ya. Dimana yang kita centang itu adalah no default configuration. Artinya kalau kita centang berarti settingan setelah nanti di reset jangan ke default configuration. Jadi diharapkan ke kosong, tidak ada konfigurasi default. Kalau tidak di checklist berarti router yang akan kita reset ini nanti akan kembali ke pengaturan awal lagi seperti hard reset, ya. Kemudian do not backup. Jadi artinya konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi jangan atau tidak perlu di backup, ya. Oke, hanya itu aja, yang lainnya tidak perlu di checklist. Kemudian kita pilih reset configuration, kemudian klik yes. Nah, nanti sekitar 10 detikan kita akan terputus dari router dan Winbox pun akan keluar, ya. Nah, kita sudah terputus dengan router. Jadi sekarang router sudah kembali ke settingan, bukan settingan awal, ya, atau bukan settingan default, tapi settingan kosong. Tidak ada settingan apapun. Oke, nah itu mungkin langkah dasar konfigurasi router board mikrotik tipe RB450GX4, ya. Tapi hampir semua router mikrotik cara settingnya sama seperti tadi, ya. Itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang routing, ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.